Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yakni kitab yang menjelaskan tentang hal ihwal perangai mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa laqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa alaihi salamu mutaghayyirul lawni yunkiruhu ashabuhu fa arada an yas'alahu faqalu la taf'al ya a'rabiyyu fa inna nunkiru lawnahu faqala da'uni fawalladhi ba'athahu bil haqqi nabiyyan la ada'uhu hatta yatabassama faqala ya Rasulullah balaghana anna al-masiha ya'ni ad-dajjala ya'ti an-nasa bis-saridi wa qad halaku ju'an afatara li bi abi anta wa ummi an akuffa an saridihi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlaka huzalan am adriba fi saridihi hatta idza tadalla'tu shiba'an amantu billahi wa kafartu bihi wa qalu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hatta badat nawajizuhu thumma qala la bal yughnikallahu bima yughni bihil mu'minin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bait ini diceritakan tentang kisah seorang laki-laki Badui, seorang A'rabiyun, yakni seorang Arab yang berasal daripada kampung, yang rata-rata pada saat itu orang yang ada di dusun, yakni ada di kampung itu adalah orang yang memiliki sopan santun yang kurang dibandingkan dengan orang-orang yang ada di perkotaan, sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak yang mengisahkan tentang bagaimana perilaku orang-orang Badui, yakni orang-orang Arab yang ada di perkampungan itu, yakni mereka menjadi sebab Rasulullah mengajarkan adab. Di antara kisah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, qalu, mereka berkata, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercerita, walaqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa alaihi salamu mutaghayyirul launi yunkiruhu ashabuhu. Telah datang suatu hari seorang Arab, A'rabiyun, yakni seorang Arab yang ada di kampung, orang yang berasal daripada perkampungan yang ada di pegunungan, yang memiliki adab yang tidak biasa, tidak sama seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa bersama Rasulullah, yang memiliki adab dan sopan santun yang lebih baik. Pada suatu hari seorang Arab Badui tadi itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alaihi salam, dan ia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutaghayyirul launi, dilihat oleh para sahabat itu berubah warna rona wajahnya, yang para sahabat ini mengetahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berubah rona wajahnya, berarti Rasulullah itu tidak suka akan sesuatu. Yunkiruhu ashabuhu, oleh sebab itu para sahabat mengingkari, yakni tidak suka dengan perilaku daripada orang Badui tersebut. Fa arada ayyas'alahu, orang Badui tersebut ingin bertanya kepada Nabi SAW. Artinya dia datang kepada Nabi dengan maksud untuk bertanya tentang perihal tertentu, tapi para sahabat mengingkarinya disebabkan karena tindak tanduk daripada orang Badui tersebut yang memiliki sopan santun yang kurang. Faqalu, lalu para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada seorang Arab Badui tadi, la taf'al ya a'rabiyyu fa inna nunkiru launahu faqala. Lalu para sahabat berkata, wahai orang Badui, jangan engkau lakukan itu, urungkanlah niatmu untuk bertanya kepada Rasulullah, kami tidak menyukai engkau melakukan hal tersebut. Faqala, maka berkatalah ia orang Badui yang mendengarkan perkataan para sahabat Nabi itu, da'uni,
tinggalkanlah aku, artinya menyingkirlah kalian semuanya daripadaku. Maknanya jangan halangi-halangi aku, jangan kalian halang-halangi aku untuk menyampaikan hajatku kepada Nabi. Fawallazi ba'atsahu bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak, la ada'uhu hatta yatabassama. Aku, kata orang Badui tadi itu, demi zat yang telah mengutus Nabi sebagai Nabi, maknanya demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku mampu membuat Rasulullah itu tersenyum kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat murah senyum, dikatakan Nabi ini di dalam keterangan yang sebelumnya adalah orang yang senang tersenyum, tapi pada saat itu warna muka Nabi ini berubah karena ingin mengajarkan sesuatu pada para sahabatnya, yakni tentang adab. Nah, karena mengetahui akan kesalahannya itu, lalu orang Badui tadi itu berkata kepada para sahabat Nabi, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan itu sampai aku bisa membuat Rasulullah tersenyum kembali. Nah, ini sifat yang bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh seorang Badui. Ketika ia telah membuat Nabi ini terlihat tidak senang, maka dia bertanggung jawab kembali untuk membuat Rasulullah itu tersenyum kembali. Faqala, lalu cara yang dilakukan oleh seorang Badui membuat Rasulullah tersenyum itu dengan beliau bertanya. Dengan orang Badui tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, balaghana annal masiha, yakni ad-dajjal, telah sampai kepada kami sebuah hadis bahwasanya al-masih, yakni dajjal, al-masihud dajjal, ya'tin nasa bisaridi wa qad halaku ju'an. Nanti akan datang al-masih ad-dajjal, yakni dajjal itu akan datang dengan membawa saridi, makanan, pada saat orang-orang pada saat itu ditimpa kehancuran sebab kelaparan. Artinya Dajjal akan datang menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang. Pada saat itu orang-orang sedang mengalami bencana kelaparan yang luar biasa, lalu Dajjal akan datang menawarkan makanan. Dan barang siapa yang menerima makanan daripada Dajjal itu, maka ia akan menjadi pengikut daripada Dajjal dan akan kafir dengan agama Islam. Nauzubillah. Apa taroli bi abi anta wa ummi, maka demi bapakku juga bapakmu dan juga ibuku, kata seorang Badui tadi, an akufa an saridihi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlaka huzalan. Aku tidak akan pernah, kata seorang Badui tadi itu, mengambil dan memakan makanan yang ditawarkan oleh Dajjal itu untuk menyelamatkan imanku meskipun harus aku hancur gara-gara menahan lapar. Nah, ini pernyataan daripada seorang Arabi tadi itu menegaskan kepada Nabi bahwa dia termasuk orang yang beriman. Artinya, ya Rasulullah, kalau nanti Dajjal itu datang, aku tidak akan pernah mau memakan makanan yang ditawarkan oleh Dajjal itu. Am adriba fi saridihi hatta idza tadalla'tu shiba'an amantu billahi wa kafartu bihi. Atau, ya Rasulullah, ketika Dajjal datang menawariku makanan, aku akan mau dan aku menerima makanan tersebut, lalu aku makan sekenyang-kenyangnya. Setelah aku merasa kenyang dari makanan yang ditawarkan oleh Dajjal itu, lalu aku mengingkarinya dan aku beriman kepada Allah. Wa qalu, maka para sahabat berkata ketika mendengar dua pernyataan daripada orang Arab tadi itu, orang Arab Badui tadi itu, para sahabat menceritakan mendengar pernyataan orang tersebut, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tertawa sejadi-jadinya sampai terlihat nyata gigi gerahamnya. Artinya Nabi SAW merasa sangat terhibur dan merasa geli serta merasa lucu ketika mendengar pernyataan daripada sahabat Arabnya tadi, ketika mendengar pernyataan daripada orang Badui tersebut. Bagaimana mungkin
Dajjal yang datang dengan segala jenis tipu dayanya itu akan ditipu oleh seseorang yang berasal daripada pegunungan tadi itu. Nabi SAW mendengarkan itu, lalu Rasulullah ini tertawa, tersenyum sampai terlihat gigi gerahamnya. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, lalu Nabi berkata kepada orang Arab tadi itu, la, tidak, bal yughnikallahu bima yughni bihil mu'minin. Tidak, jangan engkau makan makanan yang ditawarkan oleh Dajjal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengayakan kamu, akan memberikan kekayaan kepadamu dengan harta yang sebab harta itu Allah mengkayakan orang yang beriman. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebuah penggalan kisah betapa uniknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan betapa mereka mengetahui akan kedudukan mereka masing-masing. Siapa yang telah berbuat, maka dia mesti bertanggung jawab. Siapa yang telah berbuat membuat Rasulullah ini sedih, siapa yang telah berbuat menjadikan Rasulullah ini berubah rona wajahnya, menunjukkan sesuatu perkara bahwa yang dilakukan oleh seorang sahabat itu adalah sesuatu yang salah, maka para sahabat itu bertanggung jawab untuk mengembalikan sesuatu itu kepada perkara yang benar. Dia telah berbuat sesuatu yang menjadikan Rasulullah ini sedih, maka dia pun bertanggung jawab dan tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah sampai kemudian Rasulullah menjadi senang kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.